Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di kala peri malam baru saja hendak berdekatan dengan Suto Sinting alias pendekar mabuk, tiba-tiba muncul seorang pendekar wanita muda di sana. Siapakah pendekar muda itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Peri malam tersentak jatuh dalam keadaan tengkurap. Wajahnya hampir-hampir beradu dengan batu di hadapannya. Tapi pada saat itu, peri malam sentakkan kepala ke atas karena rasa sakit di punggung sehingga wajahnya tak jadi terbentur batu. Selesai lancarkan pukulan merpati puber, selendang kubur pijakan kakinya di tanah. Kedua tangan siap direntangkan ke atas. Satu pukulan lagi akan dilancarkan dan itu pasti akan membuat tubuh peri malam hancur lebur. Karena pukulan yang mau dilancarkan adalah pukulan andal yang menjadi simpanan ilmunya dari ketiga jurus sakti simpanannya itu. Tahan! Tiba-tiba terdengar suara Suto serukan kata. Mau tak mau, selendang kubur palingkan muka ke arah Suto Sinting. Saat itu, Suto berdiri mau mendekat tapi langkahnya sedikit limbung. Apa maksud memenahan pukulanku, ha? Bentak selendang kubur. Suto nyengir, lalu mendengarkan suara sumbangnya. Membunuh itu hal yang mudah, tapi mengampuni lawan adalah hal yang sulit. Dulu ku dapatkan bujangan seperti itu dari guruku. Mungkin benar kata gurumu, tapi tahukah kau, tak ada ampun lagi buat perempuan macam itu, ha? Peri malam sudah berusaha bangkit. Mulutnya semburkan darah segar saat tadi terkena pukulan merpati puber. Tapi ia masih bisa menahan rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya. Kalau saja ia teruskan pertarungan itu, ia masih sanggup menumbangkan selendang kubur dengan jurus-jurus maut yang belum sempat dikeluarkan. Tetapi ia menangkap adanya bahaya dari percakapan Suto dengan selendang kubur. Rahasia tuak setan akan terbongkar dari mulut selendang kubur. Sudah tentu, Suto akan berada di pihak selendang kubur dan segera menyerangnya jika Suto tahu pusaka itu ada padanya. Demi menyelamatkan pusaka dari tangannya, juga demi menyelamatkan hubungannya dengan Suto di kelak kemudian hari, peri malam terpaksa harus menghilang sementara dari depan kedua manusia itu, tanpa ragu sedikit pun. Peri malam sentakkan kakinya dan melesatkan tubuh sekalnya itu. Dalam satu lompatan, ia telah mencapai dahan di atas sebuah pohon. Dari sana, ia serukan kata, "Kutangguhkan niat bunuhmu selendang kubur. Aku harus menghadiri pertemuan penting dengan para tokoh tua. Tapi ingat, suatu saat kita bertemu, kita harus tentukan siapa yang berhak hidup lebih lama lagi di antara kita berdua." Selesai berkata begitu, tubuh peri malam melenting lebih tinggi lagi, mencapai dahan berikutnya dengan satu putaran salto. Kemudian secepat kilat ia menghilang pergi dari pandangan Suto dan selendang kubur. Jahanam, pencuri, jangan lari kau! Teriak selendang kubur. Dengan satu hentakan kaki, tubuh selendang kubur pun segera melesat cepat. Tujuannya mengejar peri malam. Tapi Suto segera mengibaskan tangan kirinya seperti menghalau ayam. Shh! Dan tiba-tiba, tubuh selendang kubur terjungkal di udara lalu jatuh di samping batu besar. Dudak!
Satu gerakan tangan yang sepertinya tidak bertenaga itu telah membuat pengejaran selendang kubur tertunda. Perempuan itu semakin dongkol hatinya. Ia cepat-cepat berdiri dan menatap Suto dengan mata melotot garang. "Heh, mengapa kau halangi aku yang mau mengejarnya? Rupanya kau memang ada di pihaknya, Suto." Suto tertawa dengan mata sedikit sayu karena pengaruh tuaknya. "Siapa bilang aku ada di pihaknya? Lalu, mengapa kau menahanku dan tak rela jika aku mengejarnya?" "Karena aku punya urusan pribadi denganmu, anak cantik." Suto kembali tertawa sambil memegangi bumbung tuaknya. Begitu mendengar Suto menyebutkan adanya urusan pribadi, hati selendang kubur jadi berdebar-debar. Hatinya membatin. Apakah dia bermaksud bicarakan masalah perasaanku dan perasaannya? Apakah dia sebenarnya tidak menaruh hati pada peri malam? Tapi tadi kulihat mereka berciuman. Ih, jijik aku mengenangnya. Wajah itu semakin cemberut. Selendang kubur singkapkan rambutnya yang terjurai ke depan wajah. Hidungnya membangi dengan bibir bak kuncup mawar itu terpasang jelas menantang sorot pandangan mata Suto. Ia berdiri dengan satu kaki naikkan ke atas permukaan batu yang agak tinggi. Ia biarkan Suto dekati dirinya sampai jarak 3 langkah. "Urusan pribadi apa maksudmu, ha?" tanya dengan ketus. "Bukankah kau punya urusan pribadi dengan setan genit tadi? Bukankah kau telah puas bermesraan dengan peri bobrok tadi? Masih kurang puaskah kau memperoleh kemesraan darinya?" Suto tahu nada cemburu meluncur lewat kata-kata itu. Suto tertawa karena ada salah anggapan di antara dirinya dan selendang kubur. Suto juga tahu selendang kubur menyangka urusan pribadi itu berkaitan dengan masalah dari hati ke hati. Padahal yang dimaksud Suto adalah urusan pusaka tuak setan. Sengaja Suto duduk di batu agak tinggi hingga kakinya tetap menapak di tanah, tapi pantatnya diletakkan di tepian batu itu. Ia berada di samping kanan selendang kubur dalam jarak hanya 1 langkah. Selendang kubur layangkan pandangan matanya ke arah laut dengan sedikit menyipit. Karena saat itu ia berkata, "Tak kusangka kau jatuh cinta pada Durjana. Hal seperti inilah yang dulu kumaksudkan bahwa aku ingin menjagamu. Dari sentuhan tangan dan pelukan perempuan lain, itulah aku menjagamu. Karena pelukan dan sentuhan tangan perempuan lain itu lebih tinggi bahayanya dari ilmu kesaktian manapun juga." Kau benar-benar lucu ya, selendang kubur. Sekian waktu aku mencarimu sampai kudatangi perguruanmu. Ternyata setelah kutemukan dirimu, kau curahkan kecemburuan itu. Aku tak sangka kalau akan mendapat curahan kecemburuan sebanyak ini darimu. Aku tidak cemburu ya, sentaknya munafik. Sambil ia palingkan wajah menatap Suto dengan mata tajam. Lalu ia katupkan mulut dan diam, tak peduli dengan suara tawa Suto yang sudah dipengaruhi oleh tuak yang memabukkan itu. Tetapi di hati perempuan itu terjadi percakapan kecil. Benarkah dia datang ke perguruan Merpati Wingit? Apa dia ke sana? Dia bilang tadi untuk mencariku. Benarkah sampai sebegitu repot dia mencariku? Tak kusangka jika hal itu benar dilakukannya. Tak mungkin ia tak memiliki hasrat padaku jika sampai memburuku ke sana. Sayang, dia tak mau tunjukkan hasratnya secara terang-terangan padaku, sehingga aku tak bisa mengerti dengan jelas dan pasti. Sebab aku sendiri tak mau tunjukkan hasratku lebih dulu. Aku malu. Suto mendengarkan suaranya setelah ia meneguk 2 kali tuak dari bumbungnya. Aku bertemu dengan Dewi Murka, juga bertemu dengan gurumu Nyai Guru Betari Ayu. Bahkan aku sempat bicara panjang lebar dengan gurumu di taman yang indah itu. Apa? Kau bicara dengan guru? Kau diajak ke taman itu? Iya, jawab Suto polos. Wah, aku kagum sekali. Kagum pada guruku. Kagum pada taman yang indah itulah, jawab Suto mengalihkan sangkaan karena ia tahu ada pertanyaan selendang kubur itu.
Selendang kubur kembali katupkan mulutnya. Kembali pula hatinya berkata, kalau dia dibawa oleh guru ke taman itu, berarti guru punya perhatian istimewa padanya. Apakah guru juga mempunyai rasa suka pada Suto? Bahkan aku sempat bermalam di sana 1 malam, tambah Suto. Selendang kubur semakin terperanjat. Kamu bermalam di sana? Dengan siapa? Dengan siapa kau tidur di sana? Dengan seseorang, jawab Suto menggoda, membuat hati selendang kubur semakin penasaran. Siapa orang itu? Sebutkan namanya. Dewi Murka? Bukan. Murbawati? Bukan. Lalu siapa? Siapa orang yang tidur denganmu, Suto? Pembayun, jawab Suto. Oh. Selendang kubur hempaskan napasnya dengan lega. Siapakah Pembayun? Siapakah yang menemani tidur Suto Sinting alias pendekar mabuk? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.